Taman Eden yang sangat indah dan sejuk serta berlimpah air dan makanan. Namun ketika manusia pertama menempati Taman Eden itu, ia jatuh ke dalam dosa karena keinginan. Demikianlah Bapak Mama sekalian, Tuhan menciptakan kita seturut gambarnya dan ditempatkan di Taman Eden ini dengan tujuan menikmati kasih dan cinta, menikmati berkatnya, berkarya dan melayani, dan mengupayakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Namun dalam realitanya hidup, manusia memisahkan diri dan menolak Tuhan. Hidup kehilangan cinta, kekacauan merajalela, kemampuan, pertikaian dan pembunuhan menjadi bagian perang petualangan manusia di Taman Eden ini, sehingga hubungan manusia terputus dan terpisahkan dari kasih yang kita. Dengan saling manusia memisahkan hubungan dengan Bapa. Salibmu Tuhan berarti budak, mengangkat dan memikul salib manusia untuk menyatukan dalam kasih, sehingga kematian dosa tidak membelenggu kami.
Halo, selamat siang Bapak. Siap. Ini ada apa? Dari gereja Bapak. Oh, dari gereja. Bapak chat-chat. Siap. Begini Bapak, kita sini mau ajak Bapak mau ke gereja. Ini kalau Bapak selama di mana memangnya? Ada saja di rumah cuma sibuk dengan urusan kantor jadi ya. Ya, kebetulan tidak mungkin Bapak ada sekarang di sini. Untuk apa lah kita cari Tuhan? Tidak penting. Kita hidup di dunia itu cari uang, bukan cari Tuhan. Itu apa? Kita carinya apa Tuhan? Tapi kan Bapak juga harus melakukan waktu juga ke gereja. Iya Bapak. Kata sudah bilang tadi, kita kan sebagai manusia berprinsip. Kalian kan prinsipnya ke gereja, saya prinsipnya bukan begitu. Jadi kalau kalian anak muda mau ke gereja silahkan. Prinsip saja. Ya, paham. Masih Bapak kita tulis dulu. Oh iya, oke. Jangan mendengar Bapak. Iya, kita pernah datang gereja, hanya urus urusan kantor saja. Sebagai anggota tubuh Kristus yang adalah jemaat, kita dipanggil untuk bersekutu dan beribadah serta tunduk kepada. Tetapi dapatkah kita mewujudkan dalam perjalanan hidup kita saat ini? Bapak, Mama, masa kita di gereja ya? Ini ada gereja malam, pasti seru itu. Kau ini tak sibuk sekali di gereja. Kau pergi sana buat apa juga? Ngomong sekali. Kalau sudah lihat orang tua lagi sibuk sekarang, kau pergi duluan. Itu teman-teman orang jalan semua tadi. Mama, pergi di gereja itu terlama. Saya tahu. Tapi kau punya lagi kan? Jalan sana. Iya, terlama sekali, Bapak, Mama, kau di gereja itu besar itu. Woi kau setan! Kita diri dengan orang tua. Kita beli juga pakai sosok banting lagi. Mereka yang telah berjanji untuk setia, Adik, Mama ada tanggal 3 hari dari depan. Ih, kurang tahu lagi. Gimana inflasi yang dibebaskan hari ini? Bicara sedikit dia sampai sana terima tidak. Halo, shalom. Halo, shalom juga. Oh, kakak, mari masuk. Permisi. Iya, adik. Duduk. Oh, ini hari saya yang kena PKS. Iya. Saya tidak tahu, suami tidak ada lagi nih, Bapak sudah. Bagaimana kita yang ada sekarang ini kita berdoa saja. Iya, betul. Tidak ada persiapan, betul yang tidak ada persembahan lagi. Bagaimana nanti disatukan dengan minggu depan saja? Bagaimana? Nanti kita taruh saja di minggu depan ya. Iya. Jadi sebentar di minggu depan. Makasih. Saya pamit dulu. Ya, maaf ini lagi. Dia terpakai. Permisi. tantangan demi tantangan mulai menghampiri. Berulang kali manusia melupakan dan menolak Tuhan. Akankah manusia mau setia untuk bertahan sampai akhirnya? Aduh, saya sudah lembat ini. Sudah mau jam 5 lagi.
izin ke pelayanan nih. Hah? Pelayanan? Kau ini main pelayanan saja. Dari pagi kau pergi, siang. Sekarang kau mau pergi pelayanan lagi. Tak kerja lain? Bapak, pelayanan itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Mengatur harus hidup. Bapak tidak boleh ngomong begitu. Oke, Bapak, saya jalan sudah. Hei! Kau mau pergi pelayanan atau pergi ketemu laki-laki lain sana? Bapak, saya mau ke pelayanan, bukan pergi ketemu laki-laki lain. Hei! Kalau kau pergi pelayanan, salib terus kamu. Tuhan, mengapa suamiku berpikir seperti itu? Não, que é isso, de novo. Bapak, dari mana? Ay, kau ini sih. Kau sudah tahu sebenarnya tidak ada mau saya. Kamu dah, lakukan kamu. Ya Tuhan, mengapa ini terjadi? Saya letih melayani. Betapa sulitnya menemukan seorang Kristen yang melayani dengan tulus dan juga bersungguh-sungguh. Bahkan seringkali pelayanan diukur dengan nilai mati. Mungkinkah kita lupa bagaimana Yesus yang tak perlu memperhitungkan keuntungan bagi dirinya sendiri, Ia telah menyerahkan segalanya demi keselamatan kita. Lihatlah di tempat lain betapa sulitnya mereka bersekutu dan melayani Tuhan. Mereka ditindas, bahkan nyawa taruhannya. Tetapi mereka tetap setia berkorban dan memberi hidup mereka untuk melayani, bersaksi dan bersekutu. Bagaimana masalah hubungan kemarin? Oh, yang masalah selesai.
Tahu saya istri, tiap hari tahu harus pelayanan, tidak pernah ngurus saya. Sama juga punya anak, mau sesuatu rajin di gereja itu tahu orang tua sibuk begini. Itu selalu begitu uangnya saya, itu uang dia. Sampai kadi motor. Bilang sekarang menentu kalian. Ada mana lagi? Bagaimana? Gas. Iya, saya tahu dia mana. Saya tahu kau suami istri. Tapi kau tidak punya aku, kau tidak hidup. Tapi aku tutup pengurus makanya. Ini beda. Dan mulia menebarkan umurnya untuk tinggal dalam persekutuan bersama anggota keluarga, bersama dengan belum selesai sampai di sini. Masih ada kenyataan lain betapa takutnya hidup keluarga Kristen. Pakai apa dulu main?
Lihatlah, masihkah kita mau menjadi alat atau media kebenaran? Jika kita masih memiliki kasih, bahkan ketika kita tidak mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kita lupa bahwa ia juga adalah makhluk ciptaan seturut gambar Tuhan dan juga seturut gambar kita sekalian. Dapatkah kita menegur mereka yang ada di sekeliling kita dengan kasih dan cinta? Kita senang-senang, main HP, mabuk-mabuk, jalan-jalan, yang penting mementingkan diri sendiri. Apalagi sama sekarang ini semakin modern. Rugilah kalau waktu kita hanya pakai untuk melayani, apalagi melayani sama Tuhan yang kelihatan. Lebih baik sama senang-senang. Teman, jika kita hidup hanya untuk diri kita sendiri dan bukan untuk Tuhan, lalu di manakah letaknya hidup kita yang sesungguhnya? Hidup tanpa Tuhan sama halnya dengan orang yang sudah mati, sekalipun kamu masih hidup. Itulah yang tadi itu kita orang percaya. Namun di tengah semua pergumulan dan tantangan, masih kita mau percaya mengikut Yesus. Masih kita mau membuka hati dan hidup kita untuk ditirani oleh kuasa Tuhan Kristus dan terlalu mengadakan kuasa dosa dan maut. Benar. Agar kita melihat ke belakang dan merenung kembali bagaimana Yesus yang menderita, mati dan bangkit bagi kita, dan yang terlahap dan bertemukan semuanya bagi kita. Kau benar, saudaraku. Aku ingat dengan jelas mereka yang katanya murid-murid Yesus yang tidak berani mendekatinya. Apalagi yang membawa keluar dari sengsara dan ceritanya. Mereka hanya jadi penonton yang takut mengambil resiko yang sama dengan Yesus. Dan itu berarti kita semua adalah murid-murid yang tidak berguna. Oh Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Lihatlah kepada dirimu sendiri. Renungkanlah semua yang dialaminya. Salah siapakah yang dia tanggung di salib itu? Karena siapakah sehingga ia dihina, diinjak, ditikam bahkan mati dan salib? Dan untuk siapakah ia bangkit di antara orang mati?
ketika pengkhianatan, penghinaan, penyangkalan, bahkan cacian yang sama menimpa kalian, atau kalian mengundurkan diri dan meninggalkan Tuhan, renungkanlah, jika kita memang benar kembali kepadanya dan mengikuti Dia sampai pada akhir hidup. Saudaraku, jika hatimu sengsara untuk kerinduan kembali kepadanya, kembalilah. Jangan menunda waktunya. Janganlah ada tangan yang berbuah paku dan kepala yang berkeras mahkota dengan berjalan. Ia menantimu dengan kasih yang tak terbatas, kasih yang menjadikan hidupmu menyelamatkan. Salib telah memulihkan kita sekalian, mengangkat harapan baru, memberi kehidupan yang baru. Salib telah pergi, kematian mengalahkan maut, menyatakan kemenangan untuk kita. Saudaraku, kubur telah terbuka, kubur sudah kosong, Yesus sudah bangkit. Pergilah, jadilah muridnya yang memberitakan kebangkitan Yesus. Saudaraku, hari ini kita merayakan Paskah. Ingatlah bahwa kehidupan baru yang bertangkan di hadapan kita, supaya kita dapat mengenai hari-hari kita. Memang setiap kehidupan hanya dengan dua kata, yaitu pertobatan dan kasih yang tulus bagi Dia serta hidup kita. Pergilah, jadikan perjumpaanmu dengan perjumpaan yang sesuai dengan kebenaran. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Pergilah, berikan cinta dan kasih bagi mereka yang tidak bercinta. Pergilah, nyatakanlah kemurahan dan kebaikan Yesus untuk mereka yang memerlukan. Di padang savana Sumba, perjalanan imanmu akan bertarung di dalam kebangkitan Kristus. Kita muridnya, bangkitlah, hiduplah bersama. Tuhan yang bangkit menanti aksinya. Kita sama-sama meresponi Oratorium hari ini dengan kita sama-sama mengirimkan pujian Kidung 340 dengan penuh sukacita dan bersyukur. Hai bangkit bagi Yesus.